Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kemarin setelah kita belajar tentang pengkajian, selanjutnya kita belajar tentang format pengkajian. Bagaimana menuliskan format pengkajian di format asuhan. Cuma untuk format asuhan tiap rumah sakit akan berbeda ya. Kebanyakan lebih banyak hanya tinggal centang-centang sehingga perawat waktunya lebih efisien. Lah, untuk mahasiswa kita ajari Eee, formatnya yang sebagian besar rumah sakit menggunakan, eee, format ini. Terus, yang perlu kalian ketahui juga adalah bagaimana melakukan, pengkajian pola Gordon ke, pasien. Ini adalah teknik wawancara ya, wawancara. Apa aja sih yang akan ditanyakan ke pasien dan harapannya kalian, paham ya apa yang ditanyakan sehingga nggak bolak-balik ketika bertanya melihat catatan. Karena prinsip utama dari komunikasi adalah adanya kontak mata. Ya, kalau kalian baca terus, "Oh, aku habis ini mau baca apa ya?" Terus lihat catatan, lah kontak matanya kan berarti kurang, ya. Jadi harapannya kalian, apa yang akan ditanyakan ke pasien itu udah paham dulu. Lah, biar udah paham, kemarin saya sudah memakai jembatan, keledai ya, apa saja yang ditanyakan ada 11. Ini dari Gordon. Gordon ini kalau secara nama kayak nama laki-laki ya, tapi ternyata adalah seorang, perempuan, Marjorie, Gordon. 11 jembatan keledai untuk Gordon, yang pertama, apa sih yang kalian butuhkan dalam hidup? Yang pertama, saya pengen sehat. Oh, berarti pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, bangun tidur saya lapar. Berarti saya pengen makan ya, berarti pola nutrisi. Habis makan saya pengen BAB, berarti pola eliminasi. Setelah makan, setelah BAB saya pengen jalan-jalan ke Rita Mall misalnya. Enggak, masa pandemi Covid udah berakhir, sehingga bisa jalan-jalan. Berarti pola aktivitas dan latihan. Habis jalan-jalan saya capek, pengen istirahat. Berarti pola istirahat dan tidur. Nah, sudah ada 5 pola nih ya. Kalian pengen apa? Pengen sehat, pengen makan, pengen BAB, pengen jalan-jalan, pengen tidur. Berarti polanya pola persepsi dan pemilihan kesehatan, pola nutrisi, pola eliminasi, pola aktivitas. Yang kelima adalah pola istirahat dan tidur. Masa hidup saya mau kayak gitu terus? Enggak ya, saya pengen nambah pengetahuan. Oh, saya pengen sekolah lagi. Yang awalnya SMA, kuliah di D3 keperawatan ataupun S1 keperawatan misalnya. Berarti pola kognitif, karena ingin mencari pengetahuan yang baru. Keenam ini adalah pola kognitif. Terus ternyata di tempat kuliah saya ketemu teman baru, teman SMA yang dulu. Berarti polanya adalah pola peran dan hubungan. Terus setelah pembagian IP semester, ternyata saya belum bisa adaptasi sehingga IP saya jelek. Saya malu. Nah, berarti pola persepsi konsep diri. Terus selanjutnya saya malu, saya jadi stres. Berarti pola coping stres. Udah 9 ini ya polanya. Terus selanjutnya adalah, saya udah lulus dari D3 keperawatan atau lulus dari S1, lulus nurse, akhirnya saya bekerja. Habis bekerja saya menikah, kepengen menikah ya. Berarti yang ke-10 adalah pola reproduksi seksual. Yang ke-11 pengen naik haji dengan istri, pengen umroh dengan istri, dengan pasangannya. Berarti yang ke-11 adalah pola nilai dan keyakinan. Mudeng dulu sampai sini? Mudeng ya? Harapannya 11 ini yang akan ditanyakan, ke pasien. Oke, saya jelaskan satu persatu. Pola persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Oke, persepsi berarti pengetahuan saya, pendapat saya tentang kesehatan. Yang ditanyakan adalah persepsi pasien tentang kondisi kesehatannya saat ini loh ya. Bukan, Pak, menurut Bapak sehat sih apa? Menurut Bapak sakit sih apa? Itu bukan gitu, tapi persepsi saya tentang kondisi kesehatan saya saat ini. Bapak, coba diceritakan kondisi kesehatan Bapak saat ini, menurut Bapak bagaimana? Seperti itu. Jadi bukan, "Pak, apa yang dimaksud dengan kesehatan?" Itu bukannya, tapi tentang kondisi kesehatan pasien menurut pasien sendiri. Terus selanjutnya, ditanyakan, apakah pasien sadar terhadap faktor risiko penyakit yang dialami? Misal, pasien menderita penyakit tekanan darah tinggi. Bapak tahu nggak sih faktor-faktor risiko penyakit tekanan darah tinggi yang Bapak derita? Misalnya, tahu Mbak, misalnya adalah makan makanan berlemak. Oke, berarti Bapak masih sering makan makanan berlemak? Tidak. Nah, itu juga ditanyakan. Selanjutnya adalah terkait dengan
kebiasaan rokok, minum minuman beralkohol, olahraga, ataupun perilaku terkait, perilaku terkait dengan penyakit yang dialami. Contohnya penyakit tipoid kan berarti terkait dengan cuci tangan ya, ataupun kebiasaan makan makanan di luar, beli jajan di luar, itu juga ditanyakan. Itu yang maksudnya adalah perilaku terkait penyakit yang dialami. Kalau penyakit gula berarti ya kaitannya dengan apa? Makan makanan manis, olahraga, ya. Jadi tergantung penyakitnya. Terus selanjutnya adalah, ditanyakan juga apa yang dilakukan pasien untuk menjaga kesehatannya. Olahraga kah misalnya? Gosok gigi sebelum tidur kah misalnya? Terus ditanyakan juga terkait dengan kepatuhan pasien terhadap pengobatan sebelumnya, ngaruh ya. Misalnya penyakit TBC itu pengobatan lama 6 bulan, ini perlu ditanyakan ke keluarganya maupun ke pasien sendiri. Karena banyak kasus yang pasien mengalami MDR ya, multiple drug resistant. Karena pengobatannya yang tidak tuntas, akhirnya kambuh lagi. Terus, selanjutnya adalah kepatuhan pasien terhadap, tenaga kesehatan lainnya. Terus ketika pasien menderita penyakit DM, apakah dia rajin cek gula darah? Ketika dia menderita penyakit tekanan darah tinggi, apakah dia rajin cek tekanan darah? Ataupun rajin cek kolesterol. Ketika iya, ditanyakan berapa berapa bulan sekali, di mana. Jadi kalau wawancara itu kepo ya, tapi kepo yang memang pengen tahu biar masalahnya teratasi karena datanya lengkap. Terus yang kedua adalah pola nutrisi, pola makanan ya, ditanyakan tentang makan sehari berapa kali ya sebelum di rumah sakit sama selama di rumah sakit. Jenis makanannya apa? Terus porsinya penuh apa setengah apa seperempat. Terus ditanya apakah ada alergi makanan atau tidak. Lah kalau misalnya nanyanya, "Ada alergi makanan atau tidak, Pak?" "Ada." Itu jangan dihentikan, tapi langsung ditanyakan, "Makanan apa, Pak, yang alergi?" Kayak gitu ya. Terus apakah ada keluhan, sulit menelankah, mual, muntah, eee, terus kira-kira kenapa? Terus perlu dilihat juga, dicocokkan dengan data objektif ketika pasien ngomong makannya hanya habis, atau misalnya pasien ngomong makannya hanya habis tadi seperempat. Tapi ternyata karena pasien minta dibelikan makanan di luar rumah sakit. Nah, itu juga harus dicek juga ya. Nanti membuat diagnosa nutrisi ternyata pasien emang, nggak ada masalah, dia makan seperempat nggak habis ya karena dia udah kenyang dari makanan luar rumah sakit. Terus ditanyakan juga apakah terjadi penurunan berat, badan. Terus selanjutnya ditanyakan tentang minumnya, berapa gelas, terus jenis minuman apa. Jadi jangan nanya, "Pak, minumnya sehari berapa cc ya?" Aduh, lagi lara-lara kon mikir cc. Tapi kalian hitung sendiri, satu gelas itu setara dengan 200 cc. Berarti kalau pasien nanya ke pasien, "Pak, sehari kurang lebih berapa gelas?" 6 gelas. Berarti kalian ngitung sendiri, 6 kali 200 cc. Oh, berarti pasien habis 1.200 cc. Mudeng ya? Aja lagi lara-lara kon mikir warna-warna. Nah, untuk pola nutrisi terkenal dengan yang namanya ada pengkajian ABCD. Lah, kalau di keperawatan istilah singkatan banyak. Ya, ini ABCD untuk nutrisi. Nanti ada juga ABCD untuk kegawatan, airway, breathing, circulation. Lah, kalau ini nutrisi, berarti A-nya adalah antropometri, B-nya adalah biokimia, C-nya adalah klinis, D-nya adalah diet. Antropometri itu rumusnya nanti apa? Berat badan per tinggi badan kuadrat. Normalnya adalah 18 sampai 25. Nanti silakan ngitung. Misalnya berat badannya 40 atau 49 misalnya, 49 tinggi badannya 152 misalnya. Berarti 49 dibagi 1,5 dikuadratkan karena tinggi badannya bukan dalam senti tapi dalam meter ya. Jadi antropometri untuk melihat IMT itu dari data tinggi badan, berat badan, bisa juga, dilihat, lingkar, lengan ya. Terus selanjutnya adalah biokimia, yang dikaji adalah HB-nya pasien berapa, hematokritnya berapa, dan albuminnya
berapa. Otomatis kalian harus hafal dulu di luar kepala, HB normalnya berapa? Oh, pada perempuan misalnya 12, 14, pada laki-laki 14 sampai 16. Albumin normalnya 3,5 sampai 5. Ini silakan di-searching di Google. Ya zamannya Google, zamannya pegang HP, orang Instagraman baik, tapi ini teori-teori kuliah juga di-searching. Terus selanjutnya adalah C. C ini adalah klinis. Cirine wong kurang gizi ki apa sih? Oh, rambutnya mudah patah misalnya, ya. Jadi cek juga rambutnya, rambutnya mudah patah. Terus selanjutnya adalah tentang dietnya tadi. Makannya habis apa enggak? Apakah seperempat porsi? Apakah setengah porsi? Mudeng, ABCD, antropometri, biokimia, klinis, dan diet. Selanjutnya adalah pola eliminasi. Ada buang air besar, buang air kecil. Frekuensinya sehari berapa kali. Ketika BAB, konsistennya, padat apa lembek, warnanya apa. Ngaruh apa Bu? Nanya warna? Iya. Kalau kuning sih normal lah. Kalau warnanya hitam, berarti pasien mengalami perdarahan gastrointestinal, perdarahan saluran cerna. Makanya perlu ditanyakan. BAK juga, buang air kecil juga ya. Ditanya, "Pak, buang air kecilnya sehari berapa cc?" Alah, lagi lara-lara ditakoni cc. Ditanyakan, ketika ditampung gelas, kira-kira menjadi berapa gelas? Nanti kita hitung sendiri tadi, satu gelas kan 200 cc. Terus selanjutnya adalah ada keluhan nggak sih ketika BAB, BAK? Apakah nyeri? Apakah harus ngeden misalnya? Terus apakah ada penggunaan obat tambahan, obat-obat pencahar misalnya? Itu ditanyakan. Ketika iya, obatnya apa? Diminum berapa kali? Terus selanjutnya ditanyakan juga apakah ada penggunaan alat bantu untuk eliminasi. Selanjutnya ini adalah keluhan-keluhan abnormal disuria. Disuria berarti ketika pasien merasa nyeri ketika berkemih. Poli itu sering berkemih. Nokturia sering berkemih tapi malam hari. Oligouria sedikit berkemih. Kalau dihitung kurang dari 500 cc. Terus anuria, kan artinya tidak ya, tidak berkemih. Jadi pipisnya kurang dari 100 cc. Bayangkan dong, segelas saja 200 cc. Ini 100 cc setengah ya. Kurang dari itu anuria. Terus selanjutnya ada gangguan retensi urin, urin tertahan di kandung kemih, dan inkontinensia urin, yaitu tidak mampu mengontrol pengeluaran urin. Mudeng ya. Disuria nyeri, poli banyak berkemih, nokturia banyak berkemih malam hari, oliguria pipisnya sedikit, anuria tidak berkemih, retensi urinnya tertahan di kandung kemih, dan inkontinensia urin tidak mampu mengontrol pengeluaran urin. Terus selanjutnya adalah pola aktivitas dan latihan. Aktivitas hidup kita kan makan, minum, toileting, ke kamar mandi ya. Toileting itu ke kamar mandi. Berpakaian, berpindah. Ini aktivitas saya ini itu mandiri apa dibantu oleh orang lain. Terus ketika melakukan aktivitas, apakah merasa sesak nafas atau tidak, merasakan nyeri dada atau tidak. Terus selanjutnya adalah pola istirahat dan tidur. Ini ditanyakan bukan, "Pak, Bapak sehari tidur berapa jam?" Jangan, nanti berarti dia mumet ngitungnya, tapi ditanya, "Bapak kalau tidur jam berapa? Terus bangunnya jam berapa? Ada gangguan tidak, Pak, pas tidur? Apakah mimpi buruk ataupun apa sih kalau orang Jawa direp-repi?" Gitu ditanyakan. Terus, Bapak sebelum tidur kebiasaannya apa ya? Buka, update status, apa buka Instagram, itu ditanyakan. Terus selanjutnya, menurut Bapak, kualitas tidur Bapak gimana? Cukup atau enggak? Terus secara jumlah jam cukup apa tidak? Itu juga ditanyakan. Terus selanjutnya adalah pola persepsi, kognitif. Kognitif artinya adalah pengetahuan. Ini berarti ditanyakan ketika pasien menderita hipertensi, berarti ditanyakan tentang penyakit hipertensi, ya. Dia mudeng nggak tentang penata laksanaannya ketika di rumah, makanan apa yang harus dihindari, misalnya. Terus ditanyakan juga ke keluarganya, bisa juga ke pasien, apakah dites saja untuk daya ingat. Ini sekarang tanggal berapa, Pak? Terus ditanya juga terkait dengan pengambilan keputusan,
Lah nyeri itu juga ditanyakan di sini, di pola persepsi kognitif. Selanjutnya, pengkajian nyeri ini pakai ilmu yang baru, OPQRSTUV. O. Onset. P. Provoking palliatif. Q. Quality. R. Radiasi dan regio. Terus selanjutnya S adalah severity. T adalah treatment and time. U adalah understanding dan V adalah value. Oh, onset ditanyakan, Bapak nyerinya sejak kapan? Nah, kalau dia sudah ngomong, oh sejak 2 bulan yang lalu, sejak seminggu yang lalu. Ketika sudah ada kalimat sejak kapan, akhirnya kita bisa tentukan dia termasuk nyeri kronis atau nyeri akut. Nyeri akut kurang dari 3 bulan, nyeri kronis lebih dari 3 bulan. Jadi ngangkat diagnosa peralatan nyeri harus ada data onset. Selanjutnya adalah data provoking palliatif. Itu bukan, Pak, nyerinya karena apa? Lah genalara pengen ngerti malah ditakoni kenapa ya. Jadi yang di sini yang ditanyakan adalah Bapak nyerinya bertambah ketika melakukan aktivitas apa, berkurang ketika melakukan aktivitas apa. Terus selanjutnya adalah quality. Quality itu, Pak, nyeri yang Bapak rasakan seperti apa? Seperti kena benda berat, seperti tertusuk-tusuk, apa tertusuk-tusuk pisau, apa jarum jarum atau yang lainnya. Terus selanjutnya adalah region. Nyerinya di daerah mana? Menyebar ke mana? Radiasi itu artinya menyebar ke mana? Ketika di daerah dada kiri, apakah nyebar ke dada kanan, nyebar ke lengan atau tidak? Terus selanjutnya adalah severity. Severity ini adalah skala. Pak, saya punya angka nih 0 sampai 10. 0 tidak nyeri, 1 yang nyeri yang paling ringan, 10 nyeri yang paling berat. Bapak ada di angka mana untuk nyeri yang Bapak rasakan? Terus selanjutnya adalah time and treatment. Nyeri yang muncul tadi ketika misalnya beraktivitas, ketika pindah posisi terus-menerus apa kira-kira berapa menit sekali. Nah, ini kurang time ya. Terus treatment yang kemarin sudah dilakukan untuk mengurangi nyeri Bapak apa? Terus selanjutnya adalah understanding. Bapak Bapak tahu nggak sih yang menyebabkan Bapak nyeri misalnya? Dia ditanya dulu. Terus eh, apakah gejala yang Bapak gejala nyeri yang Bapak alami itu mengganggu hidup Bapak? Seperti itu. Jadi ditanyakan pasien apakah dia mudeng tentang nyeri yang dia rasakan, terus kemarin sudah melakukan apa untuk nyerinya di treatment sehingga dia tahu nggak sih mekanisme timbulnya nyeri. Terus value itu adalah harapannya terkait dengan perawatan nyeri saat ini. Ketika dia tadi bilang bahwa nyerinya dia skala 6, lah sekarang pengen skala berapa? Mudeng ya. O, P, Q, R, S, T, U, V. Onset, provokatif variatif, quality, regio dan radiasi, severity, time and treatment, understanding, dan value. Selanjutnya adalah pola persepsi konsep diri. Kemarin saya bilang jembatan keledainya adalah GIHPI, gambaran diri, identitas diri, harga diri, peran diri, dan ideal diri. Gambaran diri, oh aku tahu loh aku pesek, misalnya, itu adalah gambaran diri. Oh aku tahu loh bahwa aku tuh cantik, nah itu adalah gambaran diri. Identitas diri, aku tahu loh rumahku tuh di Karanglewas, aku anak nomor 3 misalnya, itu tahu. Nah, makanya pasien jiwa yang nggak tahu tentang dirinya ya dia menderita gangguan identitas diri. Terus selanjutnya adalah konsep diri terkait dengan harga diri. Dia merasa diterima enggak oleh lingkungannya. Terus selanjutnya adalah peran diri. Peran diri di sini adalah perannya, dia tahu nggak sih perannya sebagai apa? Ideal diri adalah harapannya saat ini apa? Pola coping stres. Ditanyakan, sekarang cemas nggak? Sekarang stres nggak? Ketika pasien merasakan cemas atau stres, kira-kira kenapa? Terus yang biasanya ketika cemas atau stres melakukan apa? Apakah berhasil? Apakah membantu untuk mengurangi cemas maupun stres? Terus sumber supportnya siapa saja? Terus apakah ada penggunaan obat untuk menurunkan stres? Ini ditanyakan.
Terus selanjutnya adalah pola, peran, dan, hubungan ya. Jadi, ditanyakan terkait dengan, dalam sehari-hari itu, pola pola komunikasinya apa, menggunakan bahasa apa, terus tinggal di rumah dengan siapa saja, bagaimana hubungan dengan, keluarga, terus, bagaimana hubungan dengan tetangga. Lah, ketika di rumah sakit kita bisa lihat pasien sering ngobrol nggak dengan tetangga, sebelah, pasien banyak yang jenguk atau, tidak. Walaupun itu tidak bisa digeneralisir ya, artinya ketika itu pasien rujukan ya otomatis nggak akan ada tetangga yang menjenguk. Terus aktif nggak di kegiatan, masyarakat, arisan RT, RW, seperti itu juga, ditanyakan. Terus selanjutnya adalah, pola reproduksi, seksual. Ini untuk perempuan banyak pertanyaan. Mulai menars kapan? Pola menstruasinya ada masalah atau tidak? Kalau yang sudah menikah berarti ditanyakan kontrasepsinya apa? Ada keluhan atau tidak? Untuk yang perempuan ditanyakan, eee, tahu nggak tentang pemeriksaan payudara sendiri? Untuk laki-laki, tahu nggak tentang pemeriksaan testis sendiri? Untuk yang laki-laki, sudah sunat atau belum. Lah ketika nanya ini otomatis kalian harus tahu dulu ilmunya, bagaimana cara pemeriksaan payudara sendiri, bagaimana cara pemeriksaan testis sendiri. Silakan di-googling ya, di-searching. Terus selanjutnya kalau sudah dekat dengan pasien kita bisa tanyakan tentang kepuasan dalam, sexual relationship, seks ya, nggak melulu biologis. Terus selanjutnya adalah, pola nilai dan keyakinan. Ini ditanyakan bukan, "Bapak agamanya apa?" Masalah agama sudah ada di, identitas. Nah, tapi ditanyakan tentang, pandangan pasien tentang pentingnya ibadah. Nah, itu perlu ditanyakan ya. Terus, apakah menurut Bapak, ibadah itu penting? Terus, kepentingannya apa sih, Pak? Apakah bisa membantu kesulitan hidup Bapak? Misalnya. Terus kebiasaan ibadah di rumah apa? Di rumah sakit yang bisa dilakukan apa? Terus ditanyakan juga ketika Bapak dirawat oleh perawat yang berbeda keyakinan, apakah bersedia atau, tidak? Oke, saya rasa itu untuk pola Gordon. Lanjut ya, terkait dengan format. Mmm, mhm. Oke, tadi untuk format ini ada pengkajian pemeriksaan fisik head to toe. Cuma head to toe ini aplikasinya ada di mata kuliah lain, bukan di mata kuliah metodologi keperawatan ya. Jadi nanti kalian akan mengkaji kepala, rambut. Lah, besok ketika sudah praktek di rumah sakit, kalian akan mengisi ini. Dilarang menuliskan data, nulis di sini bentuk normal, warna rambut normal, enggak. Tapi yang sudah kalian lihat, misalnya kepala bentuknya mesosefal, luka tidak ada luka, rambut warna coklat ya. Jadi enggak boleh nulis normal-normal ya. Sekolah larang-larang kok mau ando nulis normal, enggak boleh ya. Oke, terus selanjutnya kepala, rambut, selanjutnya ke mata. Mata ada bagian sklera. Nah, sklera ini adalah yang putih-putihnya. Ini ada kata ikterik, ada tidak. Ikterik artinya kuning, tidak berarti tidak kuning. Normalnya apa Putri? Normalnya ya putih, berarti tidak ikterik. Konjungtiva, konjungtiva itu bagian mata yang berwarna pink ya. Anemis berarti warnanya putih, kalau pink berarti tidak anemis. Selanjutnya pupil, pupil itu adalah, lingkaran yang ada di hitam-hitam mata ya, yang kecil bukan yang besar, kalau yang besar iris, kalau yang kecil pupil. Ini ada isokor, anisokor. Isokor itu artinya diameter pupil kanan dan kiri, sama ya. Midriasis jika pupilnya melebar, miosis jika diameter pupil mengecil. Midriasis ini biasanya pada pasien yang mati batang otak, pasien koma, itu biasanya pupilnya melebar. Makanya kalau di sinetron Indosiar pasiennya meninggal, si dokternya pura-puranya ngecek mata ya karena mau ngecek pupil. Terus selanjutnya adalah hidung, kita lewati telinga. Saya hanya bahas ada istilah asing aja ya. Mulut ada stomatitis, stomatitis itu berarti sariawan. Terus nanti ada pemeriksaan leher, jantung, nah ini HR, heart rate, berarti denyut nadi ya, denyut jantung. Nah ini jantung juga ada pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi.
auskultasi. Masih ingat? Inspeksi melihat, palpasi meraba, perkusi mengetuk, auskultasi mendengarkan dengan stetoskop. Paru-paru juga sama, IPPA. Nah, kalau abdomen nanti urutannya dibalik ya, bukan IPPA lagi, tapi dilihat dulu, didengarkan, diperkusi, baru palpasi. Karena area perut ketika sudah dimek-mek, nanti akan merubah peristaltik usus. Sehingga urutannya dilihat dulu, didengarkan, diketuk, baru diraba. Diraba ini raba dangkal dan raba dalam. Terus urogenital fimosis itu adalah kelainan pada laki-laki ya, yang kulupnya itu nggak bisa ini buka ya, jadi dia menyatu. Nah, itu ada kelainan fimosis atau tidak. Turgor kulit dites dengan nyubit kulit kembalinya lama atau tidak. Normalnya ya cepat ya, pada mbah-mbah lansia karena kadar airnya kurang di tubuhnya sehingga kembalinya lambat, lebih dari 2 detik. Kekuatan otot, ROM itu adalah range of motion, hemiplegia parase, plegi itu lumpuh ya. Hemiplegia itu lumpuh, kelemahan ekstremitas. Capillary refill time itu mengecek kuku, pengembalian pembuluh darah kapiler cepat apa enggak, kukunya dipencet putih terus jadi pink, cepat enggak kembalinya. Terus data pemeriksaan fisik tambahan bisa saja ketika misalnya ada luka atau apa di mana ditambahkan di sini. Terus selanjutnya adalah ke pola Gordon tadi sudah saya jelaskan, selanjutnya adalah data penunjang. Ya, data penunjang ini ada mungkin pasien dicek laboratorium, ronsen kayak gitu, silakan ditampilkan, jangan lupa tanggalnya. Tanggalnya disampaikan di rekam medis. Terus terapi obat infus, misalnya terapi obat. Di sini ada obat misalnya cefotaxim, waktu pemberian 2 kali. Cara pemberian misalnya adalah dengan IV. Indikasi antibiotik tadi adalah untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi dituliskan di sini. Oke, saya rasa itu dari Putri. Nah, saya ulangi tadi, untuk yang data tambahan silakan ditambahkan di data pemeriksaan fisik tambahan. Terus tadi ada hemiplegi, hemiparase. Jadi kalau plegi itu udah L, lumpuh, tapi kalau parase itu masih kelemahan, bukan lumpuh ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Untuk Putri, ROM cara ngukurnya gimana? Kekuatan otot cara ngukurnya gimana? Itu ada di mata kuliah keperawatan medikal bedah. Begitu ya. Saya rasa itu dari Putri, istilah-istilah yang nggak mudeng yang belum kalian belum pahami bisa ditanyakan di forum. Tadi ikterik apa? Ayo coba. Ikterik itu artinya kuning ya. Sianosis kebiruan pada pasien-pasien yang kekurangan oksigen. Oke, terima kasih. Itu saja dari Putri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.